terkait di Republik ini. Pak, kita dukung Bapak menindak mereka-mereka yang korupsi, Pak. Tapi tolong dikemas dengan begitu humanisnya. Kelembagaan kita saling menghormati, dan jangan lagi ada atas nama seperti cuman saya to the point aja terkait dengan masalah terminologi OTT yang selama ini cukup signifikan dari zaman periode sebelum dan sebelumnya. Yang kita pahamin, Pak, kan pasti ruang publik ini di media terkait OTT yang kita pahamin adalah tertangkap tangan di seketika waktu, bersamaan. Bukan pada pisah tangan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Kan terjadinya OTT yang kita pahamin adalah tempat terjadinya transaksi yang dilakukan di waktu yang sama. Terjadinya penangkapan yang memang mestinya apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu Rakernas Pak. Kan penangkapan di waktu yang sama tapi beda tempat. Kenapa akhirnya ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Secara logika, tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, mungkin di saat yang sama Bapak tangkap. Kalau ada orangnya Pak, lebih baik di waktu yang sama tangkap semua Pak. Tapi mungkin yang satunya kabur duluan. Entahlah terminologi apa yang namanya kabur lah ceritanya. Walaupun dia nggak tahu katanya. Tapi kita berharap Pak, Bapak punya momen waktu yang pas. Kenapa saya bilang waktu yang pas? Kita semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini kita nggak dihargai Pak. Kita pengen penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak. Tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk. Pak, saya salut Pak sama anggota Bapak. Masuk ke kamar seseorang, ramahnya luar biasa Pak. Itu saya jempolin Pak. Karena komunikasi humanis terhadap pelaku penyidik yang masuk ke kamar seseorang, tapi humanis, itu baik sekali Pak. Kita apresiasi. Tapi kita lebih sangat apresiasi kelembagaan politik kita, kelembagaan Bapak, tolonglah Pak, dihargain satu sama lain. Kita nggak mau akhirnya merasa bahwa ini partai politik sok-sokan, mau sok bersih. Enggak Pak, di Republik ini nggak ada yang bersih Pak. Kita pengen bahwa proses penegakan hukum yang Bapak lakukan sesuai koridor yang kita pengen pahamin, dan tolong jelasin ke kami Pak. Apakah OTT yang dimaksud adalah bersama-sama waktu yang sama, atau kalau memang orangnya sudah berpindah tempat dinamakan OTT plus, atau sekalipun Pak, kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mendingan namanya diganti Pak. Jangan OTT lagi. Tapi perlaku tindak pidana orang yang pisah tempat bisa saja dikenakan pasal turut serta, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku dari tindak pidana yang sebelumnya ditangkap. Mungkin itu Pak Ketua. Mungkin teman-teman habis ini pendalaman yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPK. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Kami sampaikan karena langsung tadi pertanyaannya itu poin terkait masalah OTT. Baik.
Jadi kami akan menjawab, nanti mungkin jawaban kami juga akan dibantu atau direspon oleh pimpinan yang lain, karena saat ini kami hadir bersama 3 pimpinan yang lain. Kami laporkan bahwa untuk Prof. AJP, Agus Joko Pramono, saat ini beliau ada kegiatan di luar, sehingga tidak bisa hadir. Ada juga dari Deputi Inda, ada Pak Sekjen, ada Deputi Dikmas, kemudian ada Deputi Penindakan Pak Asep. Jadi sebelumnya kami akan laporkan atau kami sampaikan ini terkait nomenklatur atau terminologi daripada OTT. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Tapi kami dari KPK sendiri mensikapi atau menyebut sebenarnya adalah dengan sebutan tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 1 dan ayat 2 kami bacakan pimpinan bahwa penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Kami laporkan juga bahwa penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi ini, jadi kami berpikirnya secara normatif sistematis. Artinya bahwa normatif sistematis ini adalah perbuatan yang digolongkan kepada extraordinary crime. Oleh karena itu, maka penanganan cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait dengan perkara atau kasus yang terjadi di Kolaka Timur, berhubungan dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur ini tahun 2025, kami laporkan bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian kami olah dengan cukup lama, kemudian dengan berbagai sumber pendekatan, artinya bahwa informasi tersebut kami kaji, kami telaah kepastiannya, keakuratannya, sehingga dari situ kemudian kami terbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, dengan adanya surat perintah ini, kami melakukan kegiatan-kegiatan antara lain pastinya adalah penyadapan, kemudian kegiatan-kegiatan lapangan, dan di lapangan itu kami menemukan ya dari beberapa orang yang kemudian dilakukan atau diamankan, kami menemukan bukti yang akurat sehingga kami anggap prosesnya adalah full-toid. Dalam hal ini, tindakan yang kami lakukan saat itu adalah pastinya meminta keterangan. Kemudian selain meminta keterangan, bukti berupa uang juga sudah kami pegang. Kemudian dengan keterangan-keterangan tersebut, kemudian ada beberapa tempat. Jadi bukan hanya di Kendari saja pimpinan. Ini juga kami lakukan ada di tempat lain, yaitu di Jakarta. Karena pihak swastanya posisinya saat itu ada di tempat lain, di Jakarta. Nah, dengan 2 lokasi dan beberapa orang yang sudah kami lakukan tindakan penangkapan tersebut, didapatkan informasi bahwa uang tersebut ini semuanya adalah ditujukan kepada seseorang yang merupakan pejabat atau kepala daerah atau penyelenggara negara. Waktu itu posisinya yang bersangkutan tim menganggap bahwa ada di lokasi tersebut atau masih di sekitar pulau tersebut atau di provinsi tersebut. Tapi ternyata yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat dan sudah berada di tempat lain. Jadi posisinya adalah kami lakukan pengembangan tindakan penyelidikan dengan melakukan pengejaran ke tempat tersebut. Nah, ini yang perlu kami luruskan pimpinan, bahwa yang mungkin diisukan atau disampaikan atau mungkin didengar di lapangan saat itu, terutama di lokasi acara, bahwa itu sama sekali tidak ada anggota atau pegawai KPK yang melakukan kegiatan pada malam itu. Karena posisinya mereka sedang dalam perjalanan. Kami monitor pergerakannya dari Kendari ke Makassar, mereka harus transit dulu di Balikpapan.
karena itu merupakan perjalanan yang tercepat menuju ke Makassar. Nah, dari situ kami yakin bahwa kalau toh memang ada mungkin yang melakukan kegiatan-kegiatan, kami pastikan bahwa itu bukan pegawai KPK, bukan para penyelidik yang kami tugaskan berdasarkan surat perintah. Mereka masih prosesnya dalam perjalanan. Nah, nanti agak malam mereka baru datang, itu pun juga tetap ada laporan, posisi, kegiatan, cara bertindak, dan lain-lain. Dan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, meskipun kami tahu bahwa sebenarnya di hari Kamis itu kegiatan belum dimulai, prosesnya baru dilaksanakan ya mungkin semacam registrasi dan lain-lain, kami juga tidak mau masuk ke dalam situ untuk mengantisipasi hal-hal yang lain. Kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat untuk meminta dukungan dan melakukan cara-cara yang kooperatif, cara-cara yang tidak mengganggu proses yang sedang berjalan di tempat tersebut, ya, dengan harapan bahwa yang bersangkutan juga bisa kooperatif, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa itu pun akhirnya bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya ada proses pemeriksaan atau permintaan keterangan pada saat pagi harinya. Kemudian yang perlu kami tekankan juga, kami tetap memperhatikan proses 1x24 jamnya. Dari mulai proses penangkapan yang awal, sampai kemudian kami lakukan ekspos di tengah malam, sampai kemudian terbit surat perintah penyidikan dan lain-lain, semuanya kami memperhatikan dan menghitung, jangan sampai 1x24 jamnya habis. Karena itu merupakan pertanggungjawaban dan mengantisipasi adanya proses, pastinya mungkin pra-peradilan atau gugatan-gugatan lain terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kami laporkan bahwa ini merupakan pengembangan dari penyelidikan. Kalau misalkan penyelidik atau penyidik yang saat itu di lapangan tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan bukti, dan tidak menganggap fultoid, kami yakin bahwa kami juga tidak akan melakukan hal-hal yang lebih daripada kewenangan kami. Jadi itu respon dari kami. Mungkin pimpinan yang lain mau menambahkan, silakan. Kalau diizinkan, pimpinan. Bentar dulu. Berarti anggota yang pada pagi hari 03.20 sampai saya catat itu Pak, datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik Pak. Berarti itu palsu berarti ya? Bukan anggota. Jam 3:30 loh Pak. 3:30 dia datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik KPK. Jadi kalau tadi Pak Ketua menyampaikan itu bukan anggota, berarti itu palsu, mengatasnamakan penyidik dari KPK. Karena 3 orang datang. Jam 01.40 di lobi, berbondong-bondong Pak. Saya takut Pak, ini jadi keributan. Karena suasana yang tidak seharusnya terjadi. Lagi-lagi apakah ini anggota Bapak secara benar atau memang mengatasnamakan untuk mencari kegaduhan? Kan kita nggak tahu. Kalau Bapak siang ini menyatakan bahwa itu bukan anggota penyidik KPK, berarti bahaya Pak. Suatu ketika, next misalnya, jangan sampai terjadi di partai lain. Hal-hal demikian terjadi. Kiranya mungkin di rapat ini Siap. secara terbuka, secara kelembagaan, bahwa kita saling menghormati Pak, di antara penegakan hukum dengan partai politik yang memang lagi buat acara di mana partai politik semua di ruangan ini 8 partai pasti punya masalah di anggotanya masing-masing. Saya dukung Pak atas penegakan hukum yang Bapak lakukan. Kepala daerah, kayak anggota DPR, kayak sekalipun gubernur, sekalipun pejabat terkait di Republik ini, Pak, kita dukung Bapak menindak mereka-mereka yang korupsi Pak. Tapi tolong dikemas dengan begitu humanisnya. Kelembagaan kita saling menghormati, dan jangan lagi ada atas nama seperti maaf Pak Johanis Tanak, tiba-tiba Pak Johanis Tanak ngomong, oh ini ada OTT, tapi orangnya di sana misalnya gitu. Ternyata terkonfirmasi bukan Bapak yang ngomong. Ini wartawan yang menyeplit cerita tentang seolah-olah pemberitaan sebelum
penangkapan itu terjadi. Mohon maaf Pak Jones Tanak, biar langsung bicara enak. Silakan Pak Ketua. Saya sampaikan dulu pimpinan, yang kami maksud bahwa bukan anggota itu pada saat malam, gitu. Kalau yang ke hotel itu dipastikan bahwa itu adalah pegawai KPK. Iya, Pak Deputi pastikan? Pastikan. Ya. Jadi awalnya kami berharap bahwa yang bersangkutan hasil koordinasi dengan APH setempat, yang bersangkutan akan datang kooperatif. Tapi kami tunggu karena tidak datang, akhirnya kami lakukan mendatangi tempat beliau. Jadi yang kami laporkan tadi adalah pada saat sore sampai dengan malam, itu kami pastikan bahwa anggota kami tiba di Makassar itu sudah malam sekitar jam 9, jam 10 baru tiba. Adalah pegawai KPK, resmi itu. Siap. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, terima kasih pimpinan. Karena saya termasuk ikut serta dalam press conference atas pemberitaan yang menurut hemat kami itu juga mengusiklah karena ada forum Rakernas yang kemudian muncul berita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.